Artinya jangan hendak mencari kegembiraan baik kepada Allah apalagi kepada makhluk Allah. Kalau Allah sedang memperbuat sesuatu kepada kita yang menyebabkan hati kita sedih, kita diam, tenang, banyak zikir, tasbih tadi. Yakini bahwa ini pasti ada kebaikan yang akan diberikan Allah kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dan bertemu kembali di dalam channel ini untuk menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit. Al-Fakir doakan mudah-mudahan untuk para penonton setia dan untuk para penonton yang menyimak tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit di dalam channel ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengampuni dosa-dosanya agar kita kelak bisa berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menyimak tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit, yang mana kali ini beliau akan menjelaskan tentang amalan zikir yang bisa membuat hati kita tenang, yang bisa membuat pikiran kita tenang. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhit agar apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Al-qabdu huznun wadikun ya'taril qalba. Pengertian qabad di sini istilah orang tasawuf, artinya qabad itu adalah kesedihan, kesempitan yang mendatangi hati. Nah, kan genggam, tadi kan menggenggam nih. Ya, qabad artinya genggam. Nah, diumpamakan dengan malam gelap gulita. Sedangkan arti pada istilah yang dimaksud di sini adalah qabad itu duka cita, kesedihan, kesempitan yang ada di hati kita. Bila di hati kita ini sempit, hati kita ini rasa teganggam, hati kita ini rasa sedih, nah berarti itu hati kita dalam keadaan yang oleh orang tasawuf disebut qabad. Kenapa datangnya kesedihan, kesempitan itu di dalam hati tadi? Imma ada kalanya datang bisa babi fawati margub, dengan sebab keluputan yang digemari, sebab kehilangan yang disukai, baik itu perkara duniawi atau perkara akhirat. Orang yang hartanya berkurang, nah ini orang bisa hatinya menjadi qabad, menjadi sedih, menjadi sempit. Orang yang menghendaki salat tahajud di malam hari, tahu-tahu bangunan orang sudah sembahyang subuh, nah, kepingin tahajud malam, sekali bangun jam 6, maka hatinya sedih. Nah ini qabad. Imma bisababi bawati margubin au adami husuli matlubin, atau sedih dalam hati tadi datangnya akibat tiada berhasil yang dituntut, tiada tercapai cita-cita, baik urusan duniawi atau urusan akhirat.
Urusan dunia, dia menargetkan hari ini, minggu ini mesti dapat duit 1 juta rupiah. Ternyata kada dapat itu, lalu hatinya ini sedih. Urusan akhirat, dia menargetkan bahwa dalam seminggu dia mesti khatam Al-Quran. Tahu-tahu ada halangan rintangan, seminggu separuh aja baru. Nah, lalu hatinya sedih. Ini qabat. Au bi ghairi sababin ma'lum, atau tanpa ada sebab yang diketahui. Kenapakah hati sedih nih? Padahal kada ada kehilangan apa-apa, kada ada gagal apa-apa, tapi kenapa hati sedih? Nah, itu mungkin sering dijumpai. Hati rasa gelisah, hati rasa kada nyaman, padahal kada ada yang hilang, kada ada yang berkurang, kada ada yang gagal, tapi tiba-tiba kenapa hati jadi sempit? Nah, itu adalah bighairi sabab, tanpa ada sebab maklum yang kita ketahui. Oleh para ulama sufi, itu sebab yang tidak diketahui tadi itu adalah merupakan bekas daripada tajalli kebesaran Allah. Nah, ini Allah menampakkan sifat keperkasaannya, lalu masuk ke dalam hati kita. Nah, otomatis hati kita jadi takutan, hati kita jadi sedih, padahal secara zahir ada sebab yang membuat hati sedih. Nah, itu tanpa ada sebab yang diketahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi qabat tadi adalah artinya duka cita, hati sempit, hati sedih karena keluputan yang diinginkan, atau tiada berhasil yang dicari, atau tidak diketahui sebabnya. Idza kunta ayyuhal murid bihalil qabdi, apabila engkau wahai seorang murid berada dalam keadaan qabat tadi. Nah, kita berada dalam keadaan sempit hati, kita berada dalam keadaan sedih hati. Baik karena apa? Karena apa? Pokoknya hati sedih. Fa'alaika bituma'ninati wal waqar, maka hendaknya engkau wahai murid tenang dan tentram. Nah, jangan gelisah. Jangan gelisah. Bila hati ini sedih, hati ini sempit, jangan gelisah. Warruju ilallah subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Waktu hati kita sempit tadi, waktu hati kita susah tadi, karena masalah apa misalnya hati kita susah, sedih, kembali kepada Allah. Memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, di dalam laut, di dalam perut iwak ini, di dalam laut pula. Bagaimana kabatnya hati beliau saat, bagaimana sedih, sempitnya hati beliau. Tapi beliau tenang di dalam perut itu, tenang dan kembali kepada Allah dengan memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wal yakin anna Allah la yuridu bika illa khaira, dan yakini bahwa Allah tidak menghendaki engkau kecuali kebaikan dengan hati yang sedih. Yakini itu, yakini bahwa Allah menghendaki baik dengan keadaan yang susah ini. Wala taltafit ilal basti, dan jangan engkau menoleh kepada kegembiraan. Artinya jangan hendak mencari kegembiraan baik kepada Allah apalagi kepada makhluk Allah. Kalau Allah sedang memperbuat sesuatu kepada kita yang menyebabkan hati kita sedih, kita diam tenang,
banyak zikir, tasbih tadi. Yakini bahwa ini pasti ada kebaikan yang akan diberikan Allah kepadamu. Jangan minta hilangkan kesedihan itu. Jangan minta bukakan kesempitan itu. Kenapa sebabnya? Jangan minta dilapangkan, jangan minta dibukakan, karena pada waktu itu, pada waktu sempit itu, kita bisa mendapat sesuatu faidah yang tidak kita dapati pada waktu kita senang. Nah, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafitu bi isyraqin nahar. Pasti mungkin di waktu kita sedih itu kita akan banyak mendapat sesuatu yang tidak kita dapatkan pada waktu kita senang. Tunggu sampai kena Allah yang memindahkan keadaan kita kepada keadaan senang itu. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Jangan minta pindahkan keadaan kepada keadaan senang. Karena kita yakin bahwa ini Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Itu lebih baik daripada kita minta kepada Allah dilapangkan. Berzikir aja, baca Quran kah, berzikir kah. Karena Nabi kita telah menyatakan bahwa orang yang berzikir kepada Allah, orang yang membaca Al-Quran, itu akan diberi oleh Allah lebih daripada orang yang minta kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhir, yang mana kali ini beliau telah menjelaskan tentang amalan zikir yang bisa membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Amalan zikir tersebut berbunyi sebagai berikut: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Itulah para sahabat, bunyi dari amalan zikir yang bisa membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhir bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.